Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih kalian dengar orang bilang, wah hidup zaman dulu tuh jauh lebih enak. Jutaan orang sekarang tuh kayaknya lagi terhanyut banget sama romantisasi masa lalu. Kangen berat sama era 70-an dan 80-an. Rasanya tuh masa-masa itu murni banget ya kan? Belum kena racun algoritma sosmed, nggak ada tuh banding-bandingin hidup di Instagram, atau gangguan notifikasi yang nggak ada hentinya. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal bongkar dan dekonstruksi nostalgia itu. Kita bandingin deh realitas masa lalu sama kenyataan modern kita sekarang. Buat nyari tahu, apa sih yang sebenarnya bikin kita kangen banget sama masa itu? Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Pertama, misteri nostalgia masa lalu. Kedua, realitas ekonomi dulu versus kini. Terus yang ketiga, kemewahan sejati yaitu ketenangan jiwa. Keempat, paradoks kemajuan dan kecemasan. Dan terakhir kelima, gimana caranya membawa kedamaian ke masa depan. Kita mulai dari bagian pertama nih, misteri nostalgia masa lalu. Pertanyaan terbesarnya tuh gini, apakah masa lalu secara objektif emang lebih indah? Atau jangan-jangan kita cuma kangen aja jadi anak-anak? Sering banget loh, kabut nostalgia ini nutupin kenyataan betapa susahnya orang tua kita dulu muter otak cuma buat bertahan hidup. Kita senyum-senyum ingat mainan jadul, tapi kadang kita buta sama keringat dan perjuangan keras mereka. Coba dia perhatiin angka ini, Rp25. Bayangin ya, di tahun 70-an, uang receh segini tuh udah cukup loh buat bikin perut anak kenyang. Bahkan, harga emas waktu itu nggak nyampe 1.000 perak per gram. Nominal zaman dulu tuh emang kelihatan kayak mimpi indah banget kalau dibandingin sama hari ini yang serba mahal. Angka-angka kecil ini tuh ibarat jangkar yang bikin kita mikir, wah hidup dulu gampang dan manusiawi banget ya. Tapi, tunggu dulu. Sebenarnya realitasnya nggak sesimpel itu loh. Nah, makanya kita masuk ke bagian 2, realitas ekonomi dulu versus kini. Kita tuh sering banget kejebak, ngira angka kecil berarti hidup lebih gampang. Kita kangen harga bakso yang cuma ratusan perak, tapi kita lupa ngelihat ekosistem aslinya. Harga murah zaman dulu itu sebenarnya cerminan dari sistem di mana akses barang tuh susah banget, dan perputaran uang tuh super lambat. Buat dapat uang receh itu aja, wah butuh perjuangan fisik yang benar-benar nguras tenaga. Beda banget sama sekarang, di mana uang digital muter dalam hitungan detik dan pilihan kita tuh tumpah ruah di mana-mana. Dan ini dia inti masalah ekonominya. Dulu, kebutuhan hidup tuh simple banget, gak neko-neko. Kalau sekarang, kita dihajar sama yang namanya biaya modern tersembunyi. Secara angka, penghasilan kita sekarang mungkin gede, tapi sering langsung ludes disedot tagihan kuota internet, cicilan motor, langganan aplikasi, dan tuntutan gaya hidup yang gak ada ujungnya. Jadi, yang sebenarnya kita kangenin itu bukan harga murahnya, tapi kesederhanaan cara hidupnya. Pertanyaannya, kalau ekonomi dulu itu sekeras itu, kok kenangan kita manis banget ya? Ini bawa kita ke bagian 3, kemewahan sejati, yaitu ketenangan jiwa. Jadi jawabannya itu ternyata bukan di ketebalan dompet teman-teman, tapi di dalam hati. Rasa aman itu adalah fondasi paling utama dari kebahagiaan. Kemewahan paling tinggi di masa lalu tuh sama sekali bukan soal materi. Kemewahan sejati waktu itu adalah rasa aman secara psikologis, ketenangan jiwa. Inilah fondasi kokoh yang bikin hidup serba terbatas zaman dulu tuh kerasa kaya dan damai banget. Coba deh kalian bayangin hidup sehari-hari di era itu. Kalian bisa ninggalin pintu rumah kebuka sampai maghrib tanpa curiga bakal ada yang aneh-aneh. Bisa jalan kaki malam-malam tanpa deg-degan takut dibegal. Secara finansial, mereka emang berjuang keras. Tapi secara sosial, wah, solid banget. Rasa aman ini nggak datang dari satpam komplek atau kamera CCTV, tapi dari kepedulian yang benar-benar tulus antar tetangga. Ada rasa saling percaya yang jadi selimut alami buat semua orang. Ketenangan jiwa kayak gini nih yang sekarang harganya mahal banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 4, paradoks kemajuan dan kecemasan. Ini nih paradoks gila di zaman modern kita. Dulu makan malam mungkin cuma pakai singkong rebus atau nasi pakai garam. Tapi pas rebahan langsung tidur pules sampai pagi, batinnya tenang. Nah kalau sekarang, kalian bisa pesan makanan dari benua mana aja lewat HP. Tapi ironisnya, di tengah semua kenyamanan fisik ini, berapa banyak dari kita yang melek jam 3 pagi dengan jantung deg-degan. Kita nggak takut kelaparan, kita justru dicemaskan sama tagihan, ekspektasi, dan masa depan yang serba nggak pasti. Ini bener-bener beban tak kasat mata dari zaman kita. Gimana nggak stres? Tiap hari dihantui modus penipuan lewat WA, ditekan sama sosmed buat terus-terusan flexing dan punya hidup yang kelihatannya sempurna. Ironisnya lagi kita bisa ngerasa sepi banget padahal lagi di tengah kota yang super padat. Berisiknya dunia digital ini pelan-pelan ngerampas kedamaian batin kita. Ya apalah artinya punya fasilitas lengkap kalau tiap hari hidup diliputi rasa cemas yang konstan ya kan? Makanya nggak heran kalau orang dulu kerasa lebih sejahtera mentalnya, karena mereka nggak diracuni hal-hal digital ini.
Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, membawa kedamaian ke masa depan. Tentu aja, kita nggak bisa dong cuma duduk meratapi masa lalu ala-ala romantis. Ada 3 langkah konkret nih buat ngadepin realitas sekarang. Pertama, kita harus sadar dan ngakuin kalau era modern ini emang medan tempur kita yang sesungguhnya. Kedua, kemajuan ini tuh harus dinikmati bareng-bareng. Kita harus nuntut keadilan ekonomi biar daya beli kita nggak habis digerogoti korupsi. Dan yang ketiga, ini penting banget buat mental kita. Kita harus belajar punya rasa cukup dan perbanyak syukur di tengah era digital yang gila kompetisi ini. Pada akhirnya, tujuan kita tuh bukan bikin mesin waktu buat balik ke tahun 70-an. Secara fasilitas dan kesehatan, kita jauh lebih baik sekarang. Tugas sejati kita adalah gimana kita bisa merebut kembali kekayaan spiritual masa lalu itu, ya rasa aman dan ketenangan jiwa yang tulus tadi, buat dipadukan secara harmonis sama kemajuan zaman sekarang. Kita butuh bangun masa depan yang makmur secara materi, tapi batinnya juga tetap tenang dan utuh. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian renungin. Di tengah laju notifikasi dan ruwetnya tekanan hidup sekarang, gimana sih cara kalian sendiri buat nemuin rasa aman dan ketenangan batin? Masa lalu emang punya cara yang manis banget buat manggil kita kembali, tapi masa depan adalah tempat kita bakal hidup dan saling jaga. Coba deh, bagikan cerita nostalgia kalian atau cara kalian survive dan cari ketenangan di dunia modern ini di kolom komentar ya. Makasih banget udah nemenin saya belajar hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.